Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendiana Pratama. Di sini saya akan memberikan materi tentang prinsip-prinsip pendidikan Islam, yang mana ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dengan dosen pengampu yaitu Bapak Heru Nugraha MPD. Oke, kita harus tahu dulu apa arti dari pendidikan, seberapa besar, seberapa pentingkah pengaruh pendidikan bagi kita seorang muslim. Oke, pendidikan itu merupakan suatu upaya atau suatu proses yang sangat-sangat penting, bahkan mulia. Sebab tanpa pendidikan pula kita akan sangat sulit menjadi Abdullah dan Khalifatullah fil ardh yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya, kepada sesama makhluknya, kepada alam sekitar, bahkan kepada diri kita sendiri. Dengan pendidikan pula kita bisa beribadah dengan baik dan benar gitu. Dengan sebuah pendidikan kita bisa mempertahankan hidup kita agar tetap survive, bisa bertahan diri. Karena itu dengan pendidikan kita bisa mempunyai ilmunya, bisa mempunyai pengetahuannya. Maka dari itu Islam mengajarkan agar kita mencontohlah kita kepada Rasulullah SAW, karena hanya beliaulah insan kamil yang patut menjadi suri tauladan bagi kita semua. Prinsip-prinsip pendidikan Islam. Apa itu prinsip? Perlu diketahui, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, prinsip bisa diartikan dengan asas-asas atau dasar-dasar yang menjadi kebenaran, menjadi pokok berpikir atau bertindak. Jadi prinsip pendidikan Islam itu bisa kita artikan dengan suatu upaya yang dilakukan seseorang terhadap seseorang atau sekelompok orang yang lebih ditekankan kepada bimbingannya, baik secara Islami gitu. Agar apa tujuannya? Agar si peserta didik dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Pada hakikatnya prinsip pendidikan Islam itu merupakan suatu gambaran yang terkandung dalam sebuah pendidikan Islam. Komponennya meliputi pertama tujuan. Nah, kenapa harus ada tujuan? Karena jika nanti proses pendidikan dengan adanya tujuan itu akan menjadi jelas. Oke. Nah, yang kedua ada kurikulum. Nah, kurikulum merupakan kumpulan-kumpulan materi yang ada dalam pendidikan Islam. Kurikulum juga disebut sebagai manhaj ya, atau yang secara bahasa diartikan dengan sebuah jalan terang yang dilalui oleh manusia pada berbagai kehidupannya. Oke, yang ketiga yaitu metode. Nah, metode ini adalah cara seorang pendidik itu mentransferkan pengetahuannya kepada si peserta didik. Oke, ya, yang selanjutnya itu ada pendidik. Nah, ini adalah salah satu komponen yang sangat-sangat penting dalam sebuah pendidikan, sebuah proses pendidikan. Pendidik atau mu'alim, mu'adib, mudasir, al-walid. Pendidik adalah seseorang yang berprofesi sebagai pengajar gitu. Seorang pendidik juga harus memiliki sifat yang tanggung jawab, ikhlas dalam pengabdian, jujur dalam keilmuan, zuhud, pembersih, apalagi ya, adil dalam segala hal ya, tanpa membeda-bedakan si peserta didik dan yang lain-lainnya. Harus yang sesuai dengan sikap-sifat terpuji dalam Islam gitu. Oke, selanjutnya ada anak didik. Anak didik, nah ini merupakan salah satu komponen yang sangat-sangat penting dalam proses pendidikan. Anak didik adalah orang yang sedang mencari ilmu seperti kita ya, thalabul ilmi gitu, mencari pengetahuan, mencari guru. Anak didik juga harus senantiasa menyucikan diri, harus mendekatkan diri kepada Allah. Yang selanjutnya ada interaksi murid dan guru. Nah, interaksi di sini yaitu guru itu sebagai fasilitator, sebagai motivator, dan sebagai inspirator. Selanjutnya ada lingkungan pendidikan. Nah, lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap kualitas belajar mengajar. Karena jika lingkungan baik, maka proses belajar mengajar juga akan baik nantinya. Oke, yang terakhir ada evaluasi.
Evaluasi, kenapa harus ada komponen evaluasi? Karena evaluasi merupakan penentuan hasil akhir dari sebuah perkembangan kita dalam proses pendidikan gitu. Bisa disebut juga imtihan ya. Imtihan adalah sebuah ujian gitu, ujian atau khataman. Kalau Imam Syafi'i rahimahullah, al-ilmu manafa'a laisa al-ilmu ma hufidha. Jadi ilmu itu adalah yang dimanfaatkan, diamalkan gitu, bukan sekedar dihafal gitu. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.